Ya, shalom. Sekali lagi, saudaraku yang paling dicintai, paling disayangi, paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur kita dipelihara oleh Tuhan, disuplai, dilindungi oleh Tuhan. Ya, yang adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Bersyukur ya, kita terus boleh duduk diam di kaki Tuhan untuk belajar Bible study, menjalani hidup berserah. Sama-sama katakan menjalani hidup berserah. Ya, live a let go life ya, live a let go life. Dan kita bebas dari stres, khawatir dan gelisah. Ya, sampai satu buku nih kita belajar rest ya, yang adalah Shalom Kristus, masuk ke dalam shalomnya dan tinggal di situ. Ya, seperti masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan ya, God's rest, tempat perhentian Tuhan, dan tinggal di situ. Ya, nggak mau turun ke Mesir atau double stress, nggak mau lagi, tetap tinggal di situ, tetap menikmati supply, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Ya, kabar baik, good news, Injil to gospel. Ya, tentang Yesus yang begitu indah. Ya, depan belakang kiri kanan luar dalam, saya selalu bilang, ya, waktu dia kuat dia tidak sombong, waktu dia lembut dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia itu yang mensuplai, yang menyediakan, ya, provide segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita, sekaligus roti hidup buat kita. Amin ya. Kita bersyukur kita bukan mendengar wah nanti sebentar lagi nih kita dengar langkah-langkah, steps atau cara-cara, metode-metode 1, 2, 3 gitu ya, terus untuk mendapat hasil. Bukan begitu ya. Tapi kita tetap duduk makan, memandang Yesus. Ya memang begitu caranya ya. Memandang Yesus artinya kita makan, kita aminkan firman. Hanya itulah kita bisa hidup. Ya, saudara selalu ingat, manusia tuh di Taman Eden diciptakan sebenarnya itu tempat rest yang luar biasa ya, Taman Firdaus. Tapi ya karena makan mereka jatuh jadi stres. Ya, jadi dunia itu hanya mengenal satu moda stres. Nggak ada moda rest, tapi kita dibawa kembali lagi ke rest. Makanya kita makan juga, jatuhnya karena makan, ya kita hidup karena makan lagi, ya makan Kristus. Kita udah belajar ya, Kristus Yesus itu juga rest kita, sabat kita. Amin. Ya, jadi kita masuk ke dalam bab yang ke-11, bagian yang pertama, ya segala di atas segalanya katanya, jagalah hati. Ya, nanti kita akan lihat judulnya adalah berdoa dalam bahasa roh. Jadi kayak bukan terpisah ya, nanti kita lihat kenapa bahasa roh itu jadi kayak, bukan, sekali lagi, kita kalau dengar doa, kita dengar baca Alkitab, itu bukan suatu tuntutan atau kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Ya seperti pastor selalu sampaikan ya, bahwa kalau kita nggak baca atau nggak dengar firman gitu, bukannya wah kamu dikutuk gitu, bukan, kamu lapar. Ya kalau lapar ya lemah tentu saja. Jadi fasilitas, sama-sama katakan fasilitas ya, yang tersedia, yang luar biasa sebenarnya. Nah, kan juga kita kemarin juga sudah belajar ya, salah satu pilar daripada gereja adalah bahasa roh memang ya, berdoa di dalam bahasa roh. Ya, ada pilar apalagi, dengar pengajaran rasul-rasul, ya, pilar apalagi, Holy Communion, ya, persekutuan seperti ini. Saudara, ya memang cara Tuhan, tapi ini cara Tuhan ya, supply Tuhan, kita cuma menikmati aja. Amin. Ya, jadi apa yang kita makan hari-hari ini melalui buku ini adalah kita terima warisan shalom. Ya, sama-sama katakan warisan shalom. Kita udah dengar ya, Tuhan Yesus itu mewariskan, artinya bukan kita usahakan lagi, sudah ada.
sudah ada ya. Nah, makanya melalui Shalom itu Tuhan katakan ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Yohanes 14 ayat 27 kan. Saudara udah dengar ya itu. Saya nggak baca lagi, saudara boleh baca ayatnya ya. Jadi jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Ya karena warisan Shalom tetap aja. Ya, jadi kalau di atas judulnya di atas segalanya jagalah hati, artinya maksudnya gini. Oh, pintunya hati. Kalau kita gelisah, ya iblis bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau sebaliknya kita tidak gelisah atau tidak cemas, ya teman-temannya stres, ya khawatir. Iblis nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya peluang, saudara. Nggak bisa menyentuh kita. Segala aspek. Yakin. Ya, jadi sebelum apa-apa itu kalau iblis bisa menyentuh kita dalam satu area dalam kehidupan kita, itu karena ada kekhawatiran gitu. Ada kegelisahan, ada kecemasan. Ya makanya Tuhan bilang jangan gelisah dan gentar. Gimana dong Tuhan? Ya makanya Tuhan katakan lempar. Bukan urusanku Tuhan, urusanmu. Atau Tuhan bilang gini, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur tuh ya. Nanti kita belajar nih, kita masuk ya lebih dalam tentang doa dan permohonan ini. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kita dibentengi katanya, memelihara itu dibentengi. Jadi sebenarnya tetap aja ya. Karena memelihara hati dan pikiran kita, ada yang pelihara. Siapa? Ya Roh Kudus juga. Nah makanya dari awal saya katakan ini semua fasilitas ya. Ternyata kalau dia nggak bisa, iblis itu musuh tidak bisa menyentuh hati kita tenang aja gitu, nggak gelisah. Ya saya selalu bilang ya, sambil diingat-ingatin lagi dah, sama-sama katakan ya, hati nurani saya sempurna. Gila, karena korbannya sempurna. Ya bahkan kita udah nggak bisa dituduh lagi. Ya tapi Pak kalau salah kan pasti tertuduh hatinya. Ya tetap aja kita lihat pembayarannya. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Wah nanti abai Pak bikin dosa. Enggak. Ya yakin aja bahwa kasih karunia itulah antidot atau obat penawar daripada dosa kita. Ya atau kegagalan-kegagalan kita bahkan ya. Saya mau bacakan sebelum kita teruskan. Kesaksian yang dari bab 11 ini ya, mulai dari bab 11 itu dimulai dengan kesaksian. Saya mau bacain aja. Ya, seorang pria menghadiri ibadah di gereja kami menderita berbagai persoalan. Selama 9 tahun, lumayan ya, lama juga. Semua dimulai saat ia diberhentikan dari pekerjaannya, ya dipecat. Karena ia tidak sanggup lagi mencukupi kebutuhan keluarganya, ia mengalami stres berat. Ya, beban berat karena keluarga. Kesulitan memejamkan matanya di malam hari bahkan untuk 2 jam saja dan membuat dia kecanduan pil tidur. Tidur aja nggak bisa, 2 jam tidur nggak bisa. Kalau saudara bisa tidur 7 jam, 8 jam tiap malam dengan tidur yang berkualitas, itu anugerah. Ya, melengkapi masalahnya ia menderita sinusitis parah, jadi sinus ya, sehingga harus menjalani beberapa kali operasi dan membutuhkan pengobatan sejumlah antibiotik yang mahal. Ya lihat ya, turunannya daripada stres, gelisah, nggak bisa tidur, mahal mungkin. Ya duit habis juga. Padahal nggak ada kerjaan lagi. Dosis antibiotik cukup tinggi membuat ia menderita radang lambung. Jadi ya obatnya jadi penyakit lambung. Macam-macam ya turunannya ya, menjerumuskan dia jadi berbagai masalah. Kemudian ia mengalami serangan panik lagi yang begitu melemahkannya sehingga ia menjadi jarang keluar rumah, tertutup ya, stres, nggak bisa keluar. Tiap hari ia menenggak 30 tablet supaya kondisinya tetap terjaga. Ya, jadi supaya kondisinya tetap bisa hidup gitu. Akhirnya ia menderita depresi berat. Ya, masuk jurang depresi, bergumul dengan pikiran-pikiran untuk bunuh diri sampai mau bunuh diri. Titik baliknya terjadi ketika ia mulai beribadah di gereja. Di gereja kami ya, di NCC. Suatu hari ia merasa Tuhan mendorongnya untuk berdoa dalam roh sesering mungkin. Ya garis bawahi ya, berdoa di dalam roh sesering mungkin. Ia mentaatinya pada saat ia
mulai berdoa di dalam roh, ia merasakan kelegaan dan kedamaian. Rest and refreshing. Saudara ingat ya, sama-sama katakan saya rest and refreshing. Ya bahasa Inggrisnya begitu ya. Semakin sering ia berdoa dalam roh, semakin kelegaan dan kedamaian ia rasakan. Rest and refreshing. Sinusnya mulai bersih dan ia sembuh dari radang lambungnya. Mulai ada kesembuhan. Ajaib ya, perlahan-lahan rasa takut, serangan panik mulai meninggalkannya. Ya, ia mulai dapat tidur berkualitas tanpa harus menegak pil tidur. Wah, enggak ya? Tuhan memulihkan kondisi keuangannya. Wow. Ya, pria itu sekarang menjadi salah satu konselor di gereja kami dan menolong banyak orang terbebas dari kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan mereka. Terpujilah Tuhan. Jadi konselor. Luar biasa ya. Saudara, ada satu yang kita lihat ya, rest and refreshing. Dan untuk rest dan refreshing Tuhan sediakan fasilitas. Nah itu ya, yang sudah dengar ini luar biasa ya. Karena yang pertama saya mengatakan gini, kalau orang dunia untuk mengatasi stres apa? Ya kalau kita lihat film atau lihat baca buku ya, kalau dia udah stres, ada masalah, ya dia pergi ke bar mungkin ya. Dia minum alkohol untuk lupakan gitu ya, atau dia narkoba atau merokok, tembakau, obat-obatan penenang kayak tadi ya. Nggak bisa tidur ya gimana, mau tidur 2 jam aja nggak bisa. Nah itu sederhananya gini, berefek samping yang berbahaya ya. Kecanduan, komplikasi dia tadi ya, dari sakit nggak bisa tidur, sinus ke lambung, makan obat ke lambung nggak bisa keluar ya, stres, khawatir, sampai depresi, saya mau bunuh diri. Ya, uangnya habis lagi. Ya kenapa mau bunuh diri? Orang dia dipecat startnya. Nah, apa Alkitab katakan ya? Saya mau baca dari Yesaya 28 ayat 11 12. Satu solusi yang sudah Tuhan sediakan dari Alkitab sebenarnya. Sungguh ya. Nah, sungguh ini selalu Tuhan kalau bicara sungguh, surely, pasti ya. Jadi bukannya ya bisa enggak, bisa iya, enggak ya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, karena itu kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan ya. Oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini ya. Jadi berbahasa roh. Ini ayat dari sedikit ayat di Perjanjian Lama tentang bahasa roh. Ya, dan dia telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. This is the rest. Definite artikel ya, satu-satunya bahkan. Jadi kalau Tuhan bilang jagalah hatimu, Tuhan juga kasih fasilitasnya buat saudara dan saya. Jadi nggak ada alasan ya. Ya tapi saya belum bisa berbahasa roh, Pak. Ya berminta. Karena kita minta Roh Kudus pasti dikasih Roh Kudus, gitu aja. Saya udah minta, ya minta terus aja, tenang aja. Tuhan berikan Yesus kok. Ya. Dan Tuhan ada Roh Kudus kita ketika terima Yesus. Dan ketika kita punya Roh Kudus menolong kita kok di dalam doa, nanti kita baca ya. Inilah tempat perhentian. This is the rest. Berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah ya. To rest untuk orang yang benar-benar lelah, capek gitu. Inilah tempat peristirahat. This is dikatakan the refreshing. Jadi bukan hanya rest, istirahat, tapi juga refreshing, kesegaran. Luar biasa ya. Tapi ayat bawahnya ini titik-titik tadi ya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Oke lah, kita mau ya. Sama-sama katakan saya mau. Jadi berdoa itu di dalam roh itu sekali lagi ya, bukan tuntutan. Sama-sama katakan bukan tuntutan. Fasilitas. Saudara kalau di rumah saudara ada kolam renang gitu, ya saudara nggak mau pakai ya tetap aja kolam renang itu ada. Tapi kalau saudara bisa fasilitas itu saudara gunakan, ya saudara bisa nikmati ya. Misalnya ya ada kayak Dilas ya, tinggal di apartemen, kolam renangnya bagus. Ya dia bisa manfaatkan ya. Nah tidak berefek samping ya, tidak ada efek samping yang buruk ya. Sama-sama katakan gratis. Karena fasilitas itu gratis dan efektif. Ya, efektif. Jadi kenapa Rasul Paulus selalu bilang ini, saya berdoa berbahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Ya dia pakai itu fasilitas itu. Karena itu rest and refreshing.
Ya, coba Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, kenapa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebenarnya kita juga bingung kadang-kadang, aduh mau doa apa lagi nih? Masalah saya begini-begini, mau doa apa lagi? Udah berbahasa roh aja kata Tuhan. Ya, jadi roh, kan Roh Kudus ada dalam diri kita. Sama-sama kata Roh Kudus, penghibur, penolong yang mengingatkan segala yang Tuhan katakan bagi kita, ya membantu tuh ya. Dia membantu kita, dia membantu apa nih? Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sama ya tadi ya, berbahasa asing, berbahasa lidah, ya itu Roh sendiri berdoa. Nah, sama-sama katakan, saya ingin Roh Kudus berdoa bagi saya. Makanya tadi dikatakan udah gratis, efektif lagi. Ya, gratis, efektif. Ya, jadi berdoa dalam Roh itu sebenarnya udah menaikkan permohonan dan bersyukur atas jawabannya sebenarnya. Kenapa? Ya efektif. Kalau Mika tuh sekolah apa teknik industri, efisien dan efektif katanya. Artinya efisien, nggak buang-buang tenaga atau sumber daya, tapi efektif dong, ya kan? Efektif tuh artinya apa? Mencapai tujuannya gitu, sasarannya, ya efektif. Nah, jadi sama aja kan kalau kita bilang Yesus doakan saya, sama tuh sebenarnya. Kan Yesus intercessor sebenarnya. Apa pembela kita, advokat, ya disebutnya intercessors, pengantara. Ya berdoa untuk kita. Kalau kita berdoa aja bahasa biasa, bahasa berdoa dalam bahasa Indonesia gitu. Ya doa-doa kita diterima di tangan Yesus sebagai imam besar, yang nggak benernya dibuang, yang kurangnya ditambahin gitu. Nah itu fasilitas yang kita miliki bahkan di dalam doa. Makanya kalau orang tanya, orang dibawa kasih karunia nggak berdoa, siapa bilang? Ya, di dalam perjanjian lama orang nggak bisa berdoa, harus ada wakil yang namanya imam. Kalau kita berdoa langsung di dalam nama Yesus, cuman ya apanya tuh? Jadi kalau berdoa gimana? Tuhan sebenarnya saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Ya esensi doa kita sebenarnya kita nggak sanggup, saudara. Tuhan, I cannot, but you can. Ya makanya kita memiliki fasilitas yang luar biasa. Ya jadi kita berdoa memang. Kita melakukan permohonan. Nanti kita baca ya. Luar biasa ya. Jadi ya imam besar ya memang tugasnya kalau di perjanjian lama adalah mewakili gitu, mewakili umat kepada Tuhan, kepada Allah. Nah kalau kita kan imamat rajani, Yesus imam besar agung kita. Percaya katakan amin. Ya. Jadi semua doa-doa kita itu dibawa kepada Bapa ya, jangan takut. Nah, coba kita lihat tadi kan di dalam Filipi 4 ayat 6-nya kan. Makanya dibilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, garis bawahi ya, doa dan permohonan. Tuh, doa ya dan permohonan BEC ya. Nah ini nih apa gitu, apa itu doa dan permohonan yang tadi kita bilangnya dengan ucapan syukur tentu saja ya. Kita bersyukur karena hasilnya sudah pasti. Ya jadi ini semua saudara ini sedang belajar absolut, mutlak, sesungguhnya, pasti. Ya pasti dan pasti gitu ya, karena urusannya sama Tuhan dan Tuhan menyediakan loh semua penyediaannya. Nah ternyata doa dan permohonan ini adalah berbahasa roh. Coba kita lihat di Efesus 6 ayat 18 bagian A ya, sama kan, dalam segala doa prosukes ya dan permohonan tuh Deseos ya sama ya.
Jadi segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi merefer kepada doa dalam bahasa roh. Ya. Jadi emang nggak apa dari awal ada ya jemaat GCB selalu bilang, Pak Melki harus terus berbahasa roh. Iya, saya mau nyampaikannya itu perlu waktunya memang ya. Jadi ternyata menurut apa yang kita akhirnya merenungkan, berdoa di dalam Roh Kudus artinya menaikkan permohonan dan bersyukur atas jawabannya melalui iman. Kita nggak tahu juga bahasanya, perkataannya, tapi kita tahu itu efektif dan gratis. Ya, makanya damai sejahtera itu tadi kan rest and refreshing. Damai sejahtera Tuhan Yesus itu bekerja membentengi hati dan pikiran kita. Keadaan luar boleh keadaannya badai gitu. Keadaannya luar boleh keadaannya tidak baik. Kalau dikatakan ya krisisnya sekarang mulai lagi kan, akibat perang jadi krisis ekonomi mulai terdampak kan. Saya kemarin mulai beli gas gitu ya. Naik Pak, kata tukang gas. Yang biasa 75 80 yang kecilan tuh ya. Sekarang ambil 95. Ya, yang gede yang 15 kilo kali ya. Hampir 200.000. Saudara. Dari 150, 100 berapa gitu-gitu deh ya. Nah, artinya apa? Inflasi kan? Kita udah tahu ya, terjadi inflasi. Nah, Petrama katanya mau naik gitu. Nah, itu kan keadaan luar yang akhirnya kita dengar juga. Yang jelas kalau saya kemarin ke makan Padang gitu ya. Biasanya 13.000 nasi rendang. Yes. Saya datang lagi tulisan 13.000-nya udah nggak ada. Ya, kalau nggak dagingnya dikecilin atau ayamnya kecilin, kalau nggak naik harganya naik gitu ya. Jadi saudara, ini keadaan yang di luar. Ya, cuman kan kita selalu dengar ya, kita sih duduk makan bersama Yesus, duduk sehidangan dengan Raja, yang kita pandang wajah Yesus, Raja kita, bukan keadaan sekeliling. Ya, nah itu membuat kita sebenarnya hati kita dan pikiran kita tuh terbentengi, makanya tadi kan. Makanya dibilang menjaga hati dan pikiranmu. Nah, kita kan dalam buku Menjalani Hidup Berserah ini, kita belajarnya apa? Oh, saya bebas stres, tubuh saya nggak stres. Pikiran saya nggak khawatir, hati saya nggak gelisah. Nah, itu semua akhirnya bulat tuh dijagai oleh Tuhan. Nah Tuhan sekarang kasih fasilitas-fasilitasnya. Tuhan juga bilang gini, jaga lu hati lu Mel. Lu kena juga nanti. Kenapa? Ya iblis bisa kerja kalau lu khawatir kan. Nah, waduh gimana Tuhan? Nah Tuhan kasih fasilitasnya semua padahal. Kita duduk dengar, kita cuma duduk-duduk dengar gitu. Sama aja kan kita rest. Kita udah denger ya, seperti misalnya Ruth tidur di kakinya Boas. Sama ya. Tiba-tiba masalah ekonomi, masa keuangan dia beres gitu. Sudah mulai paham ya. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa ya. Rest tiba-tiba ngalami percepatan. Pak, nggak ada hubungan Pak. Orang mau percepatan harus lari Pak, bukannya harus malah duduk-duduk gini, bukan. Ah, ini caranya siapa? Caranya dunia apa caranya Tuhan? Tidur nyenyak. Nah ini kita coba lihat ya. Jadi tadi kenapa beda gitu ya? Karena kita udah belajar kan, shalomnya dunia yang Tuhan Yesus bilang, shalomku atau yang kuwariskan itu tidak sama seperti damai yang dunia berikan. Ya, jadi shalom sejati, sama-sama katakan, tidak sama dengan peace atau damainya dunia. Ya, karena damainya dunia itu bergantung keadaan luar. Wah, lagi perang, ya bagaimana mau damai itu di Ukraina misalnya, atau daerah-daerah sekitarnya. Ya mereka ngerasanya, mana sih ini kebanyakan teori nih. Ya, tapi enggak, ini begitu praktikal sebenarnya. Cuman enggak cara dunia. Nah itu tidak tahan lama.
ya nggak cepat berubah, karena berubah keadaan luar. Hari ini saudara tenang, mungkin saudara baru dapat keuangan gitu ya, mendapat keuntungan, tiba-tiba ada terjadi sesuatu, besok-besok bisa hilang karena keadaan luar yang mempengaruhinya. Ya tapi kita juga gitu Pak. Nah jangan, makanya kita disediakan fasilitas berbahasa roh. Enggak Tuhan, saya tinggal dalam damai sejahtera Kristus saja. Saya perkatakan firman, bahasa Tuhan, Engkau tidak menyayangkan anakmu sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi saya. Tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saya bersama-sama dengan Yesus. Nggak mungkin Tuhan. Tenang Melki. Jangan gelisah, jangan gentar. Kemudian berdoa aja dalam permohonan, ya, doa dan permohonan tadi berbahasa roh katanya. Lu kan harus melakukan sesuatu Pak Melki. Enggak, itu rest dan refreshing. Ya, jadi tahan banting ya. Shalom yang sejati itu kuat, kekal nilainya. Tidak terpengaruh dengan keadaan luar. Ya, karena hanya dari Yesus, dari dalam keluar. Ya, malah mempengaruhi keadaan luar. Nah, ini yang hebatnya. Yang saudara pewahyuan hari ini juga saudara boleh tangkap. Ya justru yang dari dalam ini akan mempengaruhi keadaan luar. Terbalik-balik nih ya dengan cara dunia. Sudah, kita harus metanoia nih. Ya kan nggak bisa kalau nggak ada Yesus memang. Ini mah berhayal nih Pak Melki katanya, nyampe ini sesat nih. Makanya orang bilang sesat, berhayal. Ya, apalagi halu. Ya memang nggak nyambung dengan caranya Tuhan kan. Kalau cara Tuhan sudah selesai, gimana? Sudah Melki, sudah gimana Tuhan, butuh duit ini. Sudah. Aku kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Sudah, aku datang supaya kami berhidup dan merenyah dengan segala kelimpahan. Amin nggak? Amin Tuhan. Amin artinya saya terima. Ya tapi ya nggak pakai tapi udah. Ya, kita lihat dua kisah ya yang luar biasa. Petrus ya, saya membacakan biar dari kisah 12 ayat 1 sampai 9. Ini suatu cerita bagaimana Herodes mau nyenengin orang Yahudi. Ya, jadi dia mulai bertindak keras kepada orang Kristen tuh ya, orang jemaat, ayat 1, ayat 2. Jadi dia tangkepin saudara Yakobus, ditangkap ya, dibunuh maksudnya ya. Dan Petrus, saya mau baca langsung Petrus saja nih ya. Jadi ada kejadian ya dianiaya kan? Kita udah dengar yang menyampaikan Injil juga mau dianiaya, ditentang. Ya sebenarnya nggak bisa sebenarnya saudara ya, benar-benar deh. Ini tergantung mindset kita, tergantung belief kita. Ayat 3, ya, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, Herodes ya, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus pada waktu hari raya roti tidak beragi, ya supaya ini hari raya nih biar nyenengin gitu ya orang Yahudi. Nah, penguasa kan, Herodes kan raja. Nah, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 orang prajurit. Ya, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia dihadapkannya kepada orang banyak yang mau dibunuh kan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, setiap jemaat tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, jadi ya doa Tuhan, masa doa Tuhan Petrus keluarin ya, mungkin berbahasa roh ya, terus berbahasa roh dalam doa-doa yang tidak terucapkan. Ya, 6. Pada malam Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, jadi besoknya mau dimatiin nih Petrus nih di depan orang banyak, mau dihadapin, nggak tau lah mau diapain ya, mungkin mau disalib juga kali ya. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Sudah lihat ya, di tengah-tengah di penjara yang bau ini kan penjara Herodes nih ya, busuk jorok gitu ya, dan jeritan-jeritan orang yang mungkin disiksa ya, keadaannya diikat, dirantai kakinya, tangannya. Petrus tidur nyenyak gitu ya. Petrus bisa tidur berkualitas nih, lihat ya, di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Kakinya dibelenggu, dipasung ya.
Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Pokoknya dia mah udah dijagai bener-bener, nggak bisa kabur. Nah, 7. Nah, sudah lihat ya. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan, ya, dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Tetap tidur Petrus sampai malaikat datang bersinar begitu terang, saking lelapnya tidur dia. Ya, malaikat itu menepuk sampai harus menepuk. Hei, terus bangun. Ya, untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai dari tangan Petrus. Ya, tadi diikat 2 rantai gitu ya. Nah, selanjutnya ayat 8, lalu kata malaikat itu, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatu. Ia pun berbuat demikian. Ya, Petrus sebenarnya keadaannya itu buruk sekali, sekelilingnya, arti situasinya, posturnya, ya, tapi dia tidur aja nyenyak gitu, tenang. Ya, sampai malaikat bilang, sampai itu copot sepatu, udah bisa begini ya, baju. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Petrus masih ngehuleng karena apa? Belum ngumpul kali. Ya, dia pikir dia masih mimpi. Lalu ya begitu malaikat itu keluar dan dia tidak tahu, sampai dia bilang dia udah jalan aja, dikikir jalan sambil tidur ini ya. Bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Nah, ini gambaran begitu tenangnya keadaan Petrus ya, dengan situasi apa yang dialami bahkan. Karena semuanya itu dari luar. Amin. Ya, saudara, lihat bagaimana shalom yang di dalam batin ya, dalam hati kita, atau Petrus dalam konteks ini ya, itu yang mempengaruhi situasi luar. Akhirnya apa? Ya, pintu penjara kebuka, rantai kebuka, dia jalan keluar. Sampai kalau diterusin ya, dia sampai ke tempat teman-temannya atau murid-murid yang lain berdoa, dia ketok pintu. Sampai orang yang bukain pintu juga pikir ini siapa. Salah lihat gitu ya. Saudara, sampai mereka nggak percaya. Nah, saudara, sekarang saudara bayangin kehidupan kita. Ya, ini kan kondisinya ekstrim parah kan, Petrus ini. Ya. Nah, kondisi kita, situasi keliling kita mungkin ada yang mulai menekan mengatur. Tapi kita punya fasilitas gitu. Rest and refreshing itu. Amin. Ya, Yesus kita lihat ya. Waktu Yesus bilang murid-murid, ayo ke seberang, Kapernaum. Ya, saya baca langsung lompat aja Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi di danau Galilea angin ribut sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Jadi Yesus itu tidur di buritan ya, di belakang, di suatu ruang, di kapal, dan ternyata angin ribut, badai tidak membangunkan dia. Ya, tetap aja yang teriak-teriak ya murid-murid ya, murid-murid, padahal itu nelayan-nelayan kawakan. Artinya mereka nelayan dari lahir. Ya. Tapi Raja Damai tetap tidak terganggu sebenarnya. Jadi dia sebenarnya bukan terganggu oleh situasi luar. Itu poinnya. Tapi karena murid-murid berteriak-teriak, anak-anaknya, ya dia bangun deh. Jadi Yesus bangun bukan karena angin badai ya. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam tuh ya, maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, pertanyaannya, Tuhan peduli nggak? Umpama juga murid-murid bilang, lihat gini, Yesus aja tidur. Udah tenang, kita mendingan duduk dekat Yesus aja. Kira-kira tenggelam nggak? Tenggelam nggak? Ayo. Tenggelam Pak Melki. Airnya udah masuk. Menurut saya enggak. Kenapa? Sama seperti kita. Sekarang kita mau lihat keadaan badai, keadaan dunia yang sedang bergelora, atau situasi bahkan ya kayak kemarin sempat itu juga kan,
seperti isoman, ya, atau tetap melihat Yesus dalam keadaan itu, ya. Ia pun bangun, ya. Jadi Yesus bangun sekali lagi bukan karena badai, ya, bukan karena gelombang, bukan karena situasi sekeliling. Ya, dia bangun karena murid-murid. Sama-sama katakan, Yesus bangun karena murid-murid. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Jadi dia cuma berkata sampai satu kata, Shalom. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali dan mereka langsung tiba tuh sebenarnya, ya, di tujuan. Amin, ya. Jadi kita juga bisa di dalam nama Tuhan Yesus, semua keadaan keuangan saya shalom, keadaan kesehatan saya shalom, damai sejahtera. Amin. Ya, kita udah tahu, ya, bahwa shalom dan kasih karunia itu berjalan beriringan yang bersama. Amin. Amin, ya. Jadi jauh sebelum situasi eksternal atau situasi luar kita berubah, ya, dibutuhkan shalom Kristus yang melampaui segala akal tadi. Yohanes 14 ayat 27 tadi kan, damai sejahtera yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiran. Oh, Filipi 4 tadi, ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan itu Kristus, ya, memelihara atau membentengi hati kita. Jadi saudara lihat, ya, semakin jelas, semakin paham bahwa sebenarnya solusinya sangat sederhana. Yesus itu shalom saya. Amin. Oke, saudara, saya nggak perpanjang lebarkan firman Tuhan pelajaran kita hari ini. Saudara yang di rekaman YouTube yang mendengar firman Tuhan dan berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Padahal hati saya gelisah, saya selalu cemas, saya nggak bisa tidur, masalah saya banyak, dari masalah ke masalah. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar firman Tuhan Yesus, ya, hari ini. Saudara bisa mengikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara, ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Saya anak-Mu, dan saya terima shalom-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal saya. Dan saya percaya saya menerima kedamaian, kesejahteraan, dan semua masalah di luar saya beres. Saudara juga boleh berdoa, ya, dan saya juga meminta baptis saya dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa. Saudara terima aja dari Tuhan. Ya, buka mulutnya, lebih berdoa di dalam Roh. Iralabas, kiralabas, iralabas, dalam nama Tuhan Yesus.